Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Kita berdoa sebelum pembacaan firman. Kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan telah menebus kami dari setiap salah dan dosa kami. Kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan mengizinkan kami beribadah untuk memuliakan nama Tuhan. Dan dalam ibadah ini kami akan belajar firman Tuhan. Berilah kami hikmat dan pengetahuan yang baru yang berasal dari pihak Tuhan, agar kami dapat memahami firman ini dengan baik. Dan dalam pertolongan kuasa Roh Tuhan, kami dapat melakukannya di sepanjang kehidupan kami. Kami berdoa untuk ibadah ini, biarlah boleh berjalan dengan baik sampai dengan berakhirnya. Kami berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan yang hari ini dipakai berbicara atas nama Tuhan, dimanapun mereka berada dan melayani. Lindungilah dan berkatilah mereka. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham pada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya. "Bapa." Sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu
diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah aku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Demikian jauh pembacaan firman. Yang dikatakan berbahagia adalah kita yang mau mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan dalam perjalanan hidup hari lepas hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari, tema bagi kita dalam khotbah hari ini, mentaati Tuhan dengan iman. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mungkin untuk kesekian kalinya kita membaca tentang perikop ini, kepercayaan Abraham diuji. Dalam firman Tuhan yang kita baca berbicara tentang bagaimana Allah yang menguji Abraham hanya untuk melihat kesetiaannya. Saudara-saudari, Abraham diminta Allah untuk melakukan sesuatu yang terkesan begitu dramatis dan yang terkesan tidak masuk akal. Ujian ini sangat berat. Mengapa? Karena Ishak adalah anak satu-satunya Abraham. Dapat Ishak juga bukan dalam usia yang muda, usia yang sangat tua. Sarah sudah menepos, sudah tidak akan mungkin. Jadi ketika mereka mengingat pernah Allah berjanji untuk sebuah bangsa yang besar seperti bintang di langit dan pasir di laut, terkesan janji itu seperti tidak akan terjadi. Sarah sudah terlalu tua. Abraham menunggu untuk janji Allah untuk ia mendapatkan turunan itu 25 tahun. Bayangkan waktu yang sangat lama. Keluarga yang sudah menikah, yang belum dikaruniai anak, menantikan anak, tahu betapa lamanya pergumulan. 1 tahun saja istri belum hamil, kita sudah kepikiran. Apalagi sampai 25 tahun. Ishak harus mati dengan cara dibunuh, dan yang melakukannya ayahnya sendiri. Abraham harus mempertanggungjawabkan kepada Sarah
Apa yang akan ditanyakan Sarah ketika ia seandainya terjadi persembahan Ishak itu? Saya harus berkata apa pada istri saya? Dia sudah sangat merindukan keturunan, dikasih Tuhan, malah dibunuh oleh suaminya. Dan kelihatannya Allah menyuruh Abraham melakukan sesuatu yang bertentangan dengan janjinya. Ini yang saya katakan tadi, sangat berat. Ujian yang dikasih Tuhan untuk Abraham bukanlah ujian yang gampang, ringan, tetapi sangat berat. Lalu apakah di saat Abraham mengetahui tentang perintah yang tidak masuk akal kedengarannya, ia menjadi orang yang tidak mau melakukan? Abraham memilih untuk tetap taat. Ini luar biasanya Abraham. Perintah yang berat, ujian yang berat dan terkesan tidak masuk akal untuk sebuah janji bangsa yang besar. Dia tidak bertanya, Tuhan kenapa ini, kenapa saya, kenapa bukan anak lain, kenapa harus Ishak. Tidak ada pertanyaan-pertanyaan itu yang ditulis tadi dalam pembacaan. Yang dikatakan saja bahwa Abraham memilih untuk taat. Abraham bukan hanya tidak menunda ketaatannya, ia tidak juga bertanya kepada Tuhan. Karena apa? Karena Abraham paham benar bahwa perintah Allah tidak untuk dipertanyakan, tetapi perintah Allah itu harus dilaksanakan. Tindakan Abraham yang luar biasa memberikan teladan kepada kita orang Kristen hari ini tentang arti ketaatan kepada Tuhan. Saudara-saudari, tindakan Abraham meneladankan ketaatan. Pertanyaannya, dapatkah saya dan saudara-saudari juga menjadi orang yang taat untuk tetap melakukan apa yang Tuhan mau, meskipun terkesan tidak masuk akal? Apakah kita tetap melakukan perintah Tuhan meskipun terlihat sangat berat? Apakah kita tetap melakukan perintah Tuhan meskipun kita tidak tahu apa ending saat kita melakukan itu? Ini yang harus terus direnungkan oleh saya dan saudara-saudari, sehingga kualitas kehidupan beriman kita bukan hanya sebatas percaya, tetapi dalam sikap percaya kita melakukan apa yang Tuhan mau. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebenarnya Abraham punya waktu, menurut saya cukup banyak sih, karena perjalanan mereka untuk sampai ke Gunung Moria itu 3 hari perjalanan. Bisa saja sebenarnya dalam waktu 3 hari itu ia berbelok pulang, lalu mengatakan Tuhan ini terlalu berat. Atau bisa saja dia mencari alibi lain untuk bertanya, jangan Ishak Tuhan, kasih orang lain saja. Atau bisa saja ia mengatakan pada Tuhan, saya meragukan Engkau Tuhan.
Bukankah engkau pernah berjanji tentang keturunan yang besar? Tetapi sekarang mengapa engkau mengambil satu-satunya orang yang akan meneruskan keturunan itu? Bisa saja itu terjadi sebenarnya dalam waktu perjalanan 3 hari itu. Tapi apa yang tetap dilakukan Abraham? Ia tetap berjalan sampai ke Gunung Moria. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar dari kehidupan seorang Abraham. Saya ingin mengajak kita belajar ada kurang lebih 4 hal. Yang pertama, kita belajar bahwa dalam menguji, Allah menuntut sesuatu yang paling kita kasihi. Kenapa? Karena Ia adalah Allah yang cemburu. Ia tidak mau ada sesuatu yang kita kasihi itu jauh lebih besar daripada kita mengasihi Tuhan. Dan saya belajar hari ini dari firman ini. Bisa saja untuk seorang Abraham, ia akan mengasihi lebih besar kasihnya kepada Ishak, karena satu-satunya turunan yang akan meneruskan keturunan Abraham untuk menghadirkan bangsa yang besar, Ishak. Dan Allah melihat bahwa cinta Abraham kepada Tuhan tetap lebih besar daripada cinta Abraham pada berkat Tuhan. Saudara-saudari, ini pembelajaran yang berharga untuk saya dan saudara-saudari. Kadang kita lebih mengasihi berkat, lebih menjaga berkat daripada mengasihi sumber berkat. Kita lebih mencintai harta kita daripada kita mencintai Tuhan. Apa yang kita pikirkan? Apakah kita lebih memikirkan Tuhan ataukah selain Tuhan? Dan saya melihat bisa saja akan terjadi ketika cinta kita lebih besar pada dunia, pada harta kita, Tuhan akan ambil itu supaya kita kembali lebih mencintainya. Itu bisa saja terjadi karena kita belajar hal ini dari cerita Abraham. Yang kedua, kita belajar tentang Abraham memberi yang terbaik untuk Tuhan. Ishak harta terbesar Abraham, melebihi harta lainnya. Ishak kepunyaan terbesar Abraham. Ishak adalah orang yang akan meneruskan nama besar Abraham. Bisa dikatakan Ishak terbaik untuk Abraham. Dan ketika itu yang diminta, ia tetap memberi yang terbaik itu. Pertanyaannya buat kita, bisakah kita juga memberi yang terbaik untuk Tuhan? Contoh paling sederhana,
dalam kita memberi persembahan. Kita tahu nominal yang menurut kita terbaik. Apakah nominal terbaik itu yang kita persembahkan atau tidak? Ini jadi bahan refleksi Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu masih mengingat pernah ada ilustrasi yang saya bawakan dalam khotbah di pusat juga, tentang uang 1.000 dan 100.000. Ketika mereka berjumpa, uang 100.000 mengatakan, engkau kemana saja? Kenapa engkau tidak pernah saya lihat ada di mal-mal? Lalu uang 1.000 bilang, saya memang jarang ke mall. Bahkan kalau mau dihitung, saya susah untuk ke mall, karena saya sering ada di gereja. Dari ilustrasi itu kita dapat belajar lebih banyak, lebih besar, lebih sering kita menggunakan uang apa untuk persembahan dan belanja kita. Ini bukan hanya pembelajaran untuk Bapak Ibu, tapi ini pembelajaran untuk saya pun dan semua orang Kristen. Maukah kita untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan? Saudara-saudari, kalau firman ini menggelitik kita untuk kembali menyadari akan hal ini, sebenarnya Tuhan ingin tanya dalam hati kita masing-masing, kau persembahkan apa untuk saya hari ini? Saya teringat tentang ini waktu pandemi COVID kemarin, kita sempat ibadah di rumah. Dan ini bagi saya memang satu pembelajaran berharga. Tidak semua rumah tangga itu langsung mengantarkan persembahannya ke gereja atau juga ke majelis jemaat. Karena itu kami menyarankan, kalau bisa kita pergi saja ke rumah jemaat kita, ke kakak-kakak binaan kita. Mungkin saja mereka lupa untuk mengantarkan. Positive thinking. Mungkin saja mereka tidak tahu siapa majelis pendamping. Mungkin saja mereka lupa untuk menyerahkan. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu, ini tidak semua kasuistik ini. Sampai di sana majelis dibilang apa? Tukang tagih. Dan saya bilang itu berkat untuk kau, karena engkau melakukan itu untuk Tuhan. Majelis dibilang tukang tagih. Saya tidak pernah lihat waktu baca liturgi pengukuhan majelis jemaat, di situ disebutkan majelis tukang tagih. Kadang kita tidak paham tentang arti persembahan. Kadang kita tidak paham tentang arti memberi. Minggu lalu saya mengajarkan di anak-anak yang malam bina remaja dan pemuda tentang arti persembahan, karena kami belajar dari firman yang diberitakan saat itu. Ada anak yang mengangkat tentang renungan persembahan. Lalu di situ dalam kupasannya, persembahan itu sebagai pengganti diri saya. Saya coba buka tentang makna persembahan betul. Mengapa orang Israel menggantikan persembahan dengan hewan bakaran yang berkenan? Karena ada aturannya. Domba yang masih muda, lembu yang tambun dan masih muda, burung dara yang masih muda, dan seterusnya. Arti persembahan yang digantikan dalam bentuk
hewan dan uang itu sebenarnya menggantikan diri saya yang harus dipersembahkan. Jadi ketika kita memaknai persembahan sebagai wujud syukur pengganti saya yang akan menilai seberapa berharganya saya. Saya yang harus melihat seberapa layaknya saya. Seperti itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, belajar dari Abraham, memberi yang terbaik karena dirinya adalah yang terbaik. Belajar untuk memberi yang terbaik karena Tuhan layak untuk menerima yang terbaik. Belajar untuk memberi yang terbaik karena itulah panggilan kehidupan kekristenan kita, untuk menjadi yang terbaik, melakukan yang terbaik, dan mempersembahkan yang terbaik. Dan hal yang ketiga yang bisa kita pelajari, kalau kita menghadapi ujian yang berat, dalam arti tertentu, kita boleh bangga. Lebih khusus, kalau kita menghadapi ujian yang berat yang diberi Tuhan, penderitaan yang diizinkan Tuhan, bersyukurlah untuk penderitaan itu. Karena apa? Karena di situ pemurnian sementara terjadi. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, berapa banyak dari kita yang bersyukur atas penderitaan? Tadi dalam doa pengakuan dosa, kita telah mengaku, Tuhan, kadang dalam penderitaan kita menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan diri sendiri. Untuk hal-hal yang tidak kita mengerti, itu yang sering dibuat. Namun hari ini kita belajar, kalau itu terjadi karena Tuhan dan dalam tujuan Tuhan yang baik, bersyukurlah karena pemurnian sementara terjadi. Dan yang terakhir yang kita bisa belajar, apakah kita sering maju mundur dalam ketaatan, dalam komitmen kita kepada Tuhan, untuk tetap setia mempercayai Tuhan di situasi apapun, bahkan dalam peristiwa yang tidak kita mengerti sekalipun. Poin keempat ini bagi saya menjadi poin yang tidak mudah, berat. Dalam situasi-situasi seperti ini, ada banyak hal yang tidak kita tahu. Tuhan izinkan terjadi segala sesuatu, tidak pernah cerita sama kita, saya mau kasih ini sama kau besok, saya mau buat engkau mengalami duka besok, saya mau buat engkau mengalami kebahagiaan besok. Tuhan tidak pernah kasih tahu seperti itu. Tapi apakah di musim yang tidak kita mengerti itu, kita tetap percaya Tuhan itu baik? Orang Kristen harus yakin pada Tuhan dalam setiap suasana hidup. Orang Kristen harus tetap taat kepada Tuhan dalam setiap situasi hidup. Orang Kristen tetap yakin bahwa Tuhan itu baik dalam setiap suasana hidup. Kita tidak hanya mengatakan Tuhan baik saat kita tertawa, lalu Tuhan jahat saat kita sedih. Tidak. Di setiap musim hidup, Tuhan tetap baik. Karena itu tidak ada alasan untuk maju mundur dalam imanmu.
Tidak ada alasan untuk suam-suam kuku dalam hidup bergereja. Tidak ada alasan untuk orang Kristen mau untuk berdoa dalam situasi-situasi tertentu. Setiap saat kita harus tetap mempercayai Tuhan. Komitmen kita sementara diuji untuk jadi orang Kristen yang setia atau tidak. Terbukti Bapak Ibu, jika kita tetap berdoa dalam suasana apapun, komitmen kita teguh. Jika kita tetap bergereja, beribadah dalam situasi apapun, komitmen kita teguh. Jika kita tetap yakin pada kuasa Tuhan yang tetap bekerja, meskipun yang diperhadapkan dalam hidup seolah-olah tidak mungkin, komitmen kita tetap teguh. Amin.